Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 147. Anggi merasakan seluruh tubuhnya meremang saat itu juga. Meskipun suara Rapi terdengar pelan, namun dapat tertangkap jelas oleh indera pendengarannya. Saat menabrak Pio, Anggi memang sempat membuka kaca mobilnya untuk melihat korban yang ia tabrak. Namun, ia sama sekali tidak menyadari jika ternyata Rapi memperhatikan dirinya. Sedangkan Gali masih tertegun setelah mendengar ucapan Rapi. Tanpa keraguan, anak lelaki itu menunjuk Anggi sebagai pelaku penabrakan Pio. Gali menatap Anggi dengan mata membulat dan juga kerutan tipis di kening. Jika memang Anggi yang menabrak Pio, lalu mengapa wanita itu memilih pergi dan tidak menyelamatkan korban yang ia tabrak? Anak kecil, kamu jangan sembarangan tuduh ya, ujar Anggi. Kakinya melangkah maju ke arah Rapi, namun Gali dengan cepat menyembunyikan anak lelaki itu di belakang tubuhnya. Mau apa kamu? Cecar Gali menatap tajam. Anak itu bohong, Pak. Saya tidak mungkin menabrak Pio, bantah Anggi. Gali dapat mendengar suara wanita itu yang gemetar. Oke, kalau kamu memang tidak salah, tidak usah panik begitu. Tidak usah juga membentak anak kecil sekeras itu. Saya keberatan karena saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Lagi pula dia hanya anak kecil. Bisa saja orang yang menabrak Pio hanya sekilas mirip kan? Anggi masih bersikukuh. Ya sudah, tenang dulu biar saya bicara dengan rapi. Gali lantas berjongkok di hadapan anak lelaki itu. Wajah Rapi mulai tampak pucat. Ia bahkan tidak berani lagi mengangkat kepalanya untuk menatap kedua orang dewasa di hadapannya. Rapi, apa kamu masih ingat kejadiannya? Tanya Gali lembut. Namun Rapi hanya diam dan tak berani mengeluarkan suara. Bibirnya saling menatup rapat. Gali tahu ia mungkin ketakutan. Jangan takut, tidak akan ada yang memarahi kamu. Ayo bilang sama Om saja, bujuknya lagi. Kamu ingat mobil yang tabrak Pio? Kali ini Rapi memberanikan diri menatap Gali. Matanya tampak berkaca-kaca. Ingat Om, jawabnya dengan lirih. Mobilnya warna kuning, ada garis putihnya 2, jawab Rapi sambil mengacungkan 2 jarinya. Sepasang mata Gali terpejam dengan hembusan nafas kasar. Sedangkan di belakang sana, Anggi semakin gemetar. Bagaimana tidak, mobil berwarna kuning dengan 2 garis putih memang adalah ciri-ciri mencolok mobilnya. Gali membalikkan tubuhnya dan menatap Anggi. Kamu boleh kembali ke ruangan kamu. Nanti kita bicara lagi, ucap Gali datar. Saya bisa jelaskan, Pak. Mobil dengan ciri-ciri seperti itu banyak dan bukan mobil saya saja. Anak ini pasti mengarang dan disuruh seseorang untuk menjatuhkan saya. Anggi menatap Rapi dengan murka. Ngaku kamu disuruh siapa untuk menuduh saya macam-macam? Cukup, ucap Gali membentak. Keluar dari ruangan saya sekarang juga. Tak punya pilihan, Anggi akhirnya melangkah keluar dari ruangan sang bos. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia bahkan hampir terjatuh saat kehilangan keseimbangan akibat kepalanya yang tiba-tiba berdenyut. Aku harus bagaimana sekarang? Bagaimana mungkin anak itu masih mengenali aku? Gumam Anggi dalam hati. Ia berjalan menuju ruangannya dengan panik. Aku harus tenang, tidak ada bukti lain kecuali kesaksian anak itu. Dan ucapan anak kecil mana boleh dipercaya. Sementara di ruangan Gali, Rapi masih tampak ketakutan. Apalagi setelah melihat tatapan Anggi yang menyeramkan. Rapi yakin kalau tante tadi yang tabrak Pio. Tanya Gali hendak memastikan. Rapi mengangguk pelan. Ya Om, tapi tantenya langsung pergi dan enggak nolongin Pio. Gali menarik napas dalam-dalam demi mengurangi amarah yang terasa menembus ke ubun-ubun. Jika benar bahwa Anggi yang sudah menabrak Pio, ia tidak akan melepaskan begitu saja. Terlebih Anggi pergi begitu saja tanpa tanggung jawab dan malah mempersulit Riana dengan melaporkannya ke polisi. Bosnya Bunda galak, suka marahin Bunda sama Pio. Bunda sering nangis kalau habis dimarahin bosnya. Ucapan polos Pio kala itu masih terekam jelas di ingatan Galih. Ya sudah nak, jangan takut, tante tidak akan memarahi kamu. Galih memilih untuk tidak gegabah.
Ia akan memastikan Anggi mendapat ganjaran atas perbuatannya. Terlebih ia menduga bahwa Anggi yang merupakan manajer keuangan itu telah melakukan penggelapan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Bagaimana kalau hari ini kamu nggak usah jualan dulu, keripiknya nanti Om yang beli semua. Kita beli makanan dulu, terus Om antar kamu pulang, mau nggak? Rapi hanya mengangguk pelan. Sementara di rumah sakit, Riana sedang kesulitan menenangkan putri kecilnya. Sejak terbangun, Pio mencari Gali dan terus menangis. Riana hampir frustasi, tidak pernah sebelumnya Pio rewel dan sulit ditenangkan seperti sekarang. Mana omnya bunda? Pio mau sama om. Pio berucap lirih dengan air mata membasahi pipi. Omnya lagi kerja nak, tapi Pio mau sama om bunda. Tidak ada yang dapat dilakukan Riana. Ia hanya menatap ponsel yang tadi ditinggalkan Gali. Mau menghubungi kantor, ia sedikit ragu dan malu. Bagaimana ini? Tanyanya dalam hati seraya melirik putrinya yang terus menangis. Bunda panggil omnya ke sini, tapi Pio tenang dulu. Tak punya pilihan lain, Riana akhirnya meraih ponsel. Baru membuka layar sudah terpampang foto lamanya pada layar ponsel. Hal yang menciptakan kenangan air di bola mata wanita itu. Gali bahkan masih menggunakan foto Riana sebagai wallpaper ponselnya. Selain itu, foto-foto lama mereka masih tersimpan di galeri. Ketika mencari daftar kontak, Riana menemukan nomor lamanya yang masih tersimpan dengan nama My Wife. Riana mengusap ujung matanya yang basah, lalu segera melakukan panggilan. Selamat siang, Mbak, bisa sambungkan dengan Pak Gali, ucap Riana pada seorang wanita yang menjawab panggilan. Maaf, dari siapa? Riana terdiam sesaat. Tolong sampaikan kalau ini dari rumah sakit. Baik, saya sambungkan dulu. Riana menunggu selama beberapa saat, jantungnya berdebar cepat, seperti sedang menghubungi gebetan yang lama tidak bertemu. Di sisi lain, Gali tampak panik setelah mendapat kabar dari stafnya bahwa ia menerima telepon dari rumah sakit. Ia sempat mengira terjadi sesuatu dengan Pio. Assalamualaikum, suara Riana terdengar di ujung telepon. Ya sayang, maksudnya waalaikumsalam. Kenapa Riana? Tanya Gali. Aku Pio bangun dan langsung cari Mas Gali. Apa Mas Gali punya waktu sebentar ke rumah sakit? Tanya Riana ragu-ragu. Pio bangun. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Terima kasih Mas, maaf merepotin. Tidak apa-apa, panggilan terputus. Gali menyadarkan punggung pada kursi. Hatinya serasa mengembang mendengar suara lembut Riana. Terlebih, wanita itu masih memanggilnya dengan panggilan Mas yang terdengar sangat merdu di telinga. Namun segalanya seketika berubah karena adanya ketukan pada pintu. Masuk, perintah Gali disusul dengan pintu yang terbuka. Bapak panggil saya, tanya Anggi ragu-ragu. Ya, saya perlu bicara dengan kamu. Wanita itu melangkah mendekat. Ada apa Pak? Apa ini tentang anak tadi? Ya, sebagian kecelakaan Pio dan ada hal lain yang perlu saya sampaikan. Seketika wanita itu memasang wajah mengibah, matanya berkaca-kaca. Saya mohon jangan percaya begitu saja, tidak ada bukti kuat kalau saya yang menabrak Pio. Lagi pula saya tidak pernah keluar rumah di jam 8 pagi Pak, jadi itu tidak mungkin saya. Gali tertawa kecil. Anggi. Gali bercak pelan, membuat seluruh tubuh Anggi terasa membeku. Kamu mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian penabrakan itu, tapi bahkan kamu tahu jam berapa kejadiannya dengan tepat, padahal saya belum bilang apa-apa loh. Anggi tersentak, jemarinya terangkat mengusap bibir yang salah bicara. Ia seketika panik. Gali kemudian melemparkan beberapa map ke meja, membuat Anggi tampak semakin ragu. Itu beberapa bukti penggelapan dana yang kamu lakukan dalam proyek pembangunan hotel. Bisa jelaskan ini? Wajah wanita itu semakin memucat, bola matanya menatap ke sana ke sini, seolah sedang berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Terlebih tatapan sang bos benar-benar membuatnya ketakutan. Satu lagi, beraninya kamu memperlakukan istri dan anak saya dengan sangat buruk selama ini. Saya benar-benar minta maaf Pak,
Tapi bukannya Bapak sudah pisah dengan Riana sebelum ada Vio? Saya juga sempat dengar dari staf lama kalau video Suryana pernah tersebar. Saya minta maaf kalau lancang, Pak. Tapi bukankah itu artinya Vio adalah anak Riana dengan laki-laki lain? Kedua tangan Gali terkepal sempurna. Andai Anggi adalah seorang lelaki, kepalan tinju Gali pasti sudah menghujam wajah wanita itu. Kalau kamu tidak tahu duduk perkaranya, kalau kamu tidak tahu duduk perkaranya, ada baiknya kamu tidak sembarang bicara. Kamu tidak hanya lancang, tapi juga sudah berani menghina istri saya. Suara bentakan Gali menggema di udara. Nah, segitu dulu ya bab 147-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga kakak. Makasih banyak kakak. Bye-bye.